dijelasin cara mengatasinya. Nah, buat teman-teman nih, sesi yang terakhir ini adalah tentang sesi tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman bisa saya akan membuka sesi pertanyaan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa on mic atau bisa juga diketik di kolom chat. Dan untuk pertanyaannya mungkin bisa ditujukan untuk pemateri keberapa gitu, bisa dituliskan seperti itu. Oke. Tetapi ini sudah masuk ada pertanyaan dari peserta Muhammad Sudi. Perasaan panik dan cemas itu sama nggak sih? Nah, ini pertanyaannya mau ditujukan ke pemateri berapa nih, Mas? Mungkin bisa diketik atau on mic. Oke, untuk pemateri terakhir berarti pemateri Mbak Ana Listra ya, sembari menunggu pertanyaannya masuk lagi, pertanyaan yang lain. Mungkin Mbak Ana Listra bisa menjawabnya. Oke, dengeran nggak suaraku? Kedengeran kok, Mbak. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan dari Muhammad Suyudi ya. Oke, perasaan panik dan cemas itu sama nggak sih? Sebenarnya perasaan panik dan cemas itu kurang lebih sama ya. Cuman kalau panik itu kan kayak rasa takut, gugup, atau ketakutan yang muncul secara tiba-tiba. Nah, terus juga gangguan panik itu dapat muncul secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nah, sedangkan kalau kecemasan itu atau rasa cemas itu kan muncul pada umumnya pada periode waktu tertentu dan juga akan berkaitan dengan kekhawatiran yang tengah kamu pikirkan saat itu juga. Nah, jadi ya kalau dibilang sama sih mungkin kurang lebih ya. Cuman kalau menurut aku kalau gangguan kecemasan itu lebih parah aja gitu dibandingkan gangguan panik. Gitu sih. Oke, gimana? Udah bisa diterima? Udah memahaminya? Bagaimana? Oke, mungkin udah paham ya, tidak ada jawaban sepertinya. Biasanya kalau yang bertanya terus tidak dijawab gitu, biasanya udah paham. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya? Oke, udah ada pertanyaan nih. Dari Bella Monica. Kak, aku sering sekali nih ngalamin panik tiba-tiba. Sampai tremor. Wah, tremor nih. Dan itu sering sekali terjadi. Untuk itu, apakah ada beberapa teknik untuk mengurangi hal tersebut? Untuk Kak Bella, ini pertanyaan untuk pemateri berapa ya? Biar bisa dijawab oleh pematerinya. Halo Kak Bella. Oke, pemateri terakhir. Nah, Oke. Listra. Mungkin bisa dijawab, Kak. Sering mengalami panik tiba-tiba sampai tremor dan itu sering terjadi. Wah, kalau udah sampai tremor itu berarti memang paniknya harus apa ya? Harus segera ditanganin ya. Cuman kalau di sini untuk mengurangi rasa panik itu yang bisa menyebabkan tremor mungkin kakak bisa melakukan hal-hal sederhana, misalnya mengatur nafas perlahan, menarik nafas lebih dalam, terus mengeluarkannya lagi, pokoknya diulangi saja sampai benar-benar rileks, karena setelah kita menarik nafas dan
kita mengeluarkan nafas lagi, itu tuh berpengaruh juga loh, supaya kita lebih rileks aja dan rasa panik kita berkurang. Dan juga apa ya, Kak Bella juga bisa mendengarkan musik menggunakan headset. Karena menurut hasil riset, mendengarkan musik dengan headset itu salah satu cara untuk mengatasi serangan panik, terutama jika serangan panik yang dialami itu terjadi di tempat yang bising. Sebab keributan dapat memperburuk serangan panik. Nah, selain itu juga Kak Bella juga bisa memikirkan hal-hal atau tempat-tempat yang kakak sukai. Nah, kalau menurut aku sih seperti itu ya. Karena terkadang kita juga kalau lagi panik itu kan pikiran kita nggak bisa terkontrol dengan baik ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin mengurangi rasa panik itu dengan mengatur pernafasan. Itu sih kalau dari aku. Nah, gimana tadi Mbak Bella sampai ke paniknya kecemasannya sampai tremor juga udah dikasih sama Mbak Analistra. Semoga membantu ya Mbak. Nah, ada nggak sih peserta yang ingin bertanya kembali? Oh, ini nih. Nah, tadi kan kecemasan dikatakan bisa lebih parah daripada panik. Kemudian, seberapa bahaya sih efek akibat gangguan kecemasan ini? Apakah bisa menyebabkan hal-hal seperti kematian? Bagaimana ini ditujukan ke pemateri yang terakhir atau bagaimana? Oh, lanjut. Berarti masih ke Mbak Analistra ya? Oke, Mbak Analistra mungkin bisa dijawab, Mbak. Apakah bisa menyebabkan hal-hal seperti kematian gitu tentang kecemasan tadi? Aku coba jawab ya untuk pertanyaan Mas Muhammad. Jadi kalau ditanya apakah gangguan kecemasan itu bisa menyebabkan kematian? Iya, bisa. Kalau kecemasan itu memang sudah parah. Karena saat kita mengalami gangguan kecemasan itu, terdapat area di tubuh yang langsung mengalami efeknya, seperti sistem syaraf pusat. Jadi kecemasan jangka panjang dan serangan panik itu menyebabkan otak melepaskan hormon stres secara teratur ya. Nah, hal ini itu meningkatkan frekuensi gejala seperti sakit kepala, pusing, dan depresi. Jadi ketika kita merasa cemas dan stres, otak itu membanjiri sistem syaraf dengan hormon dan bahan kimia yang dirancang untuk membantu individu merespon ancaman, adrenalin, dan kortisol. Nah, yang kedua, gangguan kecemasan itu bisa berdampak pada sistem kardiovaskular. Gangguan kecemasan ini menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat dan nyeri dada. Pengidap gangguan kecemasan juga berisiko tinggi terkena tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Kemudian sistem ekskresi dan pencernaan. Gangguan kecemasan mempengaruhi sistem pencernaan dengan menyebabkan gejala seperti sakit perut, mual, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Pada sistem ini juga individu akan merasa kehilangan nafsu makan dan juga kurangnya selera untuk melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya, sistem imun. Jadi kecemasan itu memicu stres sehingga otak melepaskan banyak bahan kimia dan hormon seperti adrenalin ke dalam tubuh seseorang. Kondisi ini meningkatkan denyut nadi dan laju pernafasan sehingga otak mendapatkan lebih banyak oksigen. Nah, jadi hal ini mempersiapkan tubuh untuk merespon dengan tepat terhadap situasi yang terjadi. Jadi ketika individu
berulang kali merasa cemas dan stres, tubuh itu sulit untuk mengetahui kapan ia kembali berfungsi normal. Nah, kemudian hal ini akan melemahkan sistem kekebalan dan membuat individu rentan terhadap infeksi virus dan penyakit. Dan selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Nah, gangguan kecemasan ini juga menyebabkan pernapasan cepat namun dangkal. Jika individu memiliki penyakit paru obstruktif kronik, maka komplikasi menjadi lebih tinggi. Nah, pada beberapa kasus, gangguan kecemasan dapat membuat gejala asma bertambah buruk. Efek lainnya, gangguan kecemasan itu juga menyebabkan gejala seperti ketegangan otot, insomnia, depresi, dan isolasi sosial. Jadi gangguan kecemasan itu memang tidak boleh disepelekan karena akan sangat berdampak buruk jika kita menyepelekan gangguan kecemasan ini. Karena gangguan kecemasan ini akan mempengaruhi sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan ketika sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ini sudah rusak, itu nanti bisa semakin parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih Mbak Analistra. Bagaimana nih Mas Muhammad Suyudi, pertanyaannya apakah sudah bisa diterima? Oke, nah kecemasan tuh kayaknya kita nggak ngerasa loh. Apa ya? Kita cemas, tapi kita nggak dirasain cemas gitu. Jadi kayak kita bahaya juga nih cemas karena efeknya bisa sampai ke situ gitu ternyata. Dan tentunya kita harus selalu ngejaga diri kita sendiri karena nantinya kesehatan mental kita yang akan terancam gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, oh ternyata tidak. Oke, mungkin kalau udah tidak ada pertanyaan lagi ya, ini waktunya juga udah hampir selesai. Teman-teman gimana nih tadi? Mungkin kita udah belajar banyak. Nah, ini sebelum ditutup, kita akan isi post test dulu ya teman-teman. Untuk linknya akan saya share. Teman-teman bisa mulai mengisinya. Dan untuk post testnya nanti terakhir jam 12 ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada webinar kali ini yang kita adain. Terima kasih banyak. Nah, setelah tadi beberapa materi yang udah dipaparkan, mulai saat ini kurangilah kecemasan kita. Mungkin kita bisa ya melakukan tips-tips yang dari pemateri tadi, terus kita jaga kesehatan, terus olahraga juga. Karena kesehatan itu sangat sekarang tuh kayak penting banget. Sekarang di masa pandemi ini jangan sampai kita kayak seperti awal-awal pandemi dulu yang kita nggak boleh sama sekali keluar rumah. Bahkan mau delete aja kita dulu awal-awal pandemi itu kayak merasa panik, takut. Orangnya nanti yang nge-delivery itu takut terpapar juga. Terus yang tadi jangan sampai ada stok makanan yang berlebihan, terus kayak awal-awal COVID tuh sampai masker aja itu langka karena ditimbun, ya karena faktor ekonomi dia keuntungannya lebih besar gitu. Dan mulai sekarang kita jagalah kesehatan kita, selain kesehatan rohani kita, tapi mental kita juga harus tetap dijaga gitu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Oh ya, untuk sebelum saya akhiri, nanti saya akan menyerahkan sesi terakhir ini, sesi foto bersama kepada Mbak Dunis Valentin, karena nanti dia yang akan bertugas untuk
menginstruksikan foto bersama ini. Dan saya sebagai Imrah Wahdatul Hasanah sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Mbak Dumi, silakan untuk sesi fotonya. Ayo yang masih bisa open cam. Oke, kasih gaya terbaik kalian. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa Terima kasih, Kak.